Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia makmur raya berkeadilan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau sharing kepada Anda tentang pentingnya presentasi dalam pengembangan bisnis network marketing NASA. Simak sampai akhir agar Anda paham dan bisa merasakan manfaatnya. Oke, teman-teman semua, di dalam eh, kita berbisnis, tentunya yang paling penting adalah penghasilan ya, penghasilan yang ingin kita dapatkan dari sebuah bisnis. Nah, penghasilan ini tentunya sangat bergantung kepada yang namanya omset. Jadi omset yang besar itu akan menghasilkan penghasilan yang besar. Nah, omset yang besar itu di dalam bisnis NASA atau di dalam bisnis network marketing pada umumnya itu sangat bergantung kepada perkembangan jaringan atau jaringan yang berkembang. Jadi omset makin besar itu diciptakan dengan jaringan yang terus berkembang. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya informasi atau informasi yang terus-menerus berjalan atau tersampainya informasi dari kita ke mitra kita dan sampai ke calon-calon prospek kita. Arus informasi yang besar menyebabkan semakin banyak orang yang bergabung ke dalam jaringan pemasaran Anda. Nah, kalau jaringan pemasaran Anda ingin semakin besar, maka dibutuhkan arus informasi yang besar. Agar jaringan Anda semakin besar, maka ada 3 macam informasi yang harus tersampai kepada calon-calon prospek Anda. Yang pertama, informasi tentang peluang bisnis. Yang kedua, informasi tentang produk. Dan yang ketiga, informasi cara menjalankan bisnis NASA. Nah, informasi peluang bisnis maupun informasi produk dan informasi cara menjalankan bisnis itu tersampai apabila kita melakukan yang namanya presentasi. Jadi, presentasi itu bertujuan adalah menyampaikan informasi peluang bisnis NASA, produk-produk NASA, dan cara menjalankan bisnis NASA. Nah, presentasi itu sama dengan iklan ya. Semakin banyak iklan, semakin besar sebuah perusahaan atau semakin besar sebuah bisnis. Semakin banyak produk yang terjual, semakin banyak pula iklan yang harus ditayangkan. Jadi kalau ingin produk Anda terjual semakin banyak, maka juga harus semakin banyak Anda melakukan yang namanya iklan. Yang kalau di bisnis NASA itu bisa kita lakukan dengan cara presentasi. Nah, presentasi itu bisa online maupun bisa offline. Yang penting tujuannya adalah 3 tadi, menyampaikan informasi tentang peluang bisnis, tentang produk, dan cara menjalankan bisnis. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengiklankan ketika Anda akan memulai bisnis NASA? Siapa coba? Silahkan Anda jawab. Yang mengiklankan itu bukan perusahaan atau kantor NASA ya. Yang mengiklankan juga bukan upline Anda. Siapa yang mengiklankan? Andalah yang harus mengiklankan bisnis Anda sendiri. Anda bertanggung jawab terhadap perkembangan bisnis Anda sendiri, sehingga Andalah yang harus melakukan presentasi, baik secara online maupun secara offline. Nah, semakin banyak presentasi, semakin banyak orang yang akan mendengarkan, semakin banyak orang yang bergabung. Sekali lagi, semakin banyak orang yang presentasi di dalam jaringan Anda, semakin banyak pula orang yang akan mendengarkan. Jadi prospek-prospek itu semakin banyak yang akan mendengarkan, dan semakin banyak pula orang yang akan bergabung ke jaringan Anda. Kalau semakin banyak orang bergabung ke jaringan Anda, omset Anda semakin besar, dan penghasilan Anda otomatis juga semakin besar. Semakin banyak orang yang bergabung ke dalam jaringan Anda, semakin besar terciptanya omset. Nah, distributor yang kurang berkembang, grupnya biasanya itu tidak konsisten dalam melakukan yang namanya presentasi.
Ini terjadi di seluruh jaringan ya, tidak hanya di jaringan A, jaringan B. Kalau tidak konsisten melakukan presentasi, biasanya distributor itu tidak mudah berkembang, dia sulit berkembangnya. Grupnya ya itu saja, nggak pernah bertambah, hanya orang itu yang aktif gitu ya. Nah, makanya Anda kalau ingin berkembang ya tentunya harus melakukan yang namanya presentasi. Presentasi itu juga sama dengan penawaran. Tidak ada presentasi berarti tidak ada penawaran. Tidak ada penawaran artinya tidak ada bisnis. Percuma kalau Anda berbisnis tapi tidak melakukan presentasi. Nah, hukum dari penawaran ini harus diperhatikan nih. Hukum dari penawaran adalah produk sedikit, kalau penawarannya banyak, omsetnya tercipta. Kalau produknya sedikit tapi penawarannya banyak, omsetnya tercipta. Tapi produk yang banyak, penawarannya sedikit, omset tidak akan tercipta. Walaupun produknya banyak, kalau penawarannya sedikit, omset pun tidak akan tercipta. Maka penawaran itu sangat penting dalam perkembangan bisnis kita. Nah, yang paling baik tentunya adalah penawaran yang banyak, produknya juga banyak. Produknya banyak, penawaran banyak, omsetnya akan dahsyat. Nah, kita tahu produk NASA itu sangat banyak variannya, ada 100 lebih ya, hampir 200 varian produk kita. Nah, bagaimana caranya agar omset menjadi dahsyat? Yaitu kita tinggal fokus melakukan yang namanya penawaran dengan cara presentasi, baik secara online maupun secara offline. Nah, sekarang kita masuk ke hukum omset. Hukum omset mengatakan produk banyak, produk sedikit. Kalau ingin terciptanya omset, tentunya tutup poin harus minimal 100 PV. Jadi kalau ingin terciptanya omset, itu tutup poin itu wajib. Karena kalau tidak tutup poin juga nanti percuma, Anda tidak akan dapat penghasilan pasif dari bisnis NASA, kan gitu. Jadi mau produknya banyak, mau produknya sedikit, tutup poin tetap 100, tidak boleh kurang dari itu. Kalau tutup poinnya kurang dan ditiru oleh jaringan, maka omsetnya tidak akan tercipta dengan baik. Hukum omset berkesinambungan itu mengatakan bahwa bukan tutup poinnya yang diperbanyak, tapi orang yang tutup poin yang diperbanyak. Nah, agar omset Anda berkesinambungan terus-menerus, tidak naik turun, jadi stabil naik, itu memperbanyak orang yang tutup poin. Artinya memperbanyak member di jaringan Anda, bukan memperbanyak tutup poinnya. Jadi misalnya Anda memaksa downline Anda untuk tutup poin 1000 poin setiap bulan, tidak bisa. Yang stabil adalah ketika Anda merekrut jaringan, merekrut member, kemudian tutup poinnya tetap 100 atau 200 saja. Nah, itu akan lebih stabil ya. Nah, hukum omset berkesinambungan juga mengatakan latar belakang Anda tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Apapun latar belakang Anda seorang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, atau orang yang sekolahnya tinggi atau hanya SD, tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Omset Anda itu berhubungannya dengan tutup poin dan jumlah orang yang tutup poin. Hukum omset berkesinambungan mengatakan apapun latar belakang Anda, yang penting adalah jumlah frekuensi presentasi yang tercipta di jaringan Anda. Jadi kalau omset ingin berkesinambungan terus-menerus, tidak naik turun, stabil naik, maka latar belakang itu tidak penting. Yang penting adalah berapa sih orang di dalam jaringan Anda dan berapa sih seringnya presentasi yang tercipta di jaringan Anda. Itu sangat penting. Nah, hukum omset berkesinambungan juga mengatakan jumlah atau frekuensi presentasi, jumlah atau frekuensi presentasi itu akan memenuhi yang namanya hukum rata-rata. Jadi kalau banyaknya presentasi itu makin cepat terpenuhi hukum rata-ratanya. Kalau hukum rata-rata terpenuhi, maka akan semakin banyak terciptanya closing ya. Terpenuhi hukum rata-rata, katakanlah dengan jumlah presentasi 6 kali dalam seminggu, akan menemukan satu orang yang bergabung.
dengan jumlah frontline 6, maka akan terjadi 36 presentasi setiap minggu, di mana menemukan satu orang di satu kaki yang serius akan menemukan satu orang di tiap kaki yang serius dan menjadi distributor tipe A. Nah, dengan terpenuhnya hukum rata-rata, tujuannya adalah ingin menemukan orang yang serius dan tersebar di 6 kaki. Maka ketika Anda menemukan 6 orang di 6 kaki yang serius, Anda bisa mencapai level Diamond Director. Kalau 6-6-nya ini menjadi peringkat Gold Manager. Nah, dibutuhkan frekuensi presentasi 36 kali 6, yaitu 216 kali. Jika Anda bisa mencapai Diamond Director, penghasilan Anda sangat besar ya. Nah, hukum omset berkesinambungan bukan tebaran produk dan latar belakang Anda yang berpengaruh, tapi jumlah penambahan jaringan per bulan. Jadi kalau Anda ingin omset Anda berkesinambungan, ya fokuslah kepada penambahan jumlah distributor di jaringan Anda setiap bulannya. Nah, presentasi sekarang ya, presentasi yang sukses atau penyampaian informasi yang sukses itu seperti apa? Sukses sebuah proses menuju tujuan yang benar. Presentasi yang sukses, yang prosesnya mengarah ke tujuan yang benar dan telah ditetapkan. Presentasi yang sukses adalah presentasi yang membuat prospek yang tadinya tidak tahu tentang informasi bisnasa menjadi tahu tentang bisnasa dan mengerti sumber-sumber informasi untuk membangun bisnisnya. Presentasi yang sukses itu berdasarkan sumber-sumber informasi yang benar. Dari mana saja? Dari MP3 atau audio yang di-share oleh Upland, dari video yang di-share oleh Upland, dari seminar NDO, dari seminar KDI, dari Road to Sukses, dari seminar prospek massal atau bisnis plan dan sebagainya yang semuanya direkomendasi oleh upline kita. Nah, sumber-sumber informasi yang benar untuk menghasilkan presentasi yang sukses yaitu dari perusahaan dan Diamond Network. Jadi, jika Anda presentasi kemudian orang tersebut bergabung, itu adalah bagian dari sebuah proses, belum merupakan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir Anda mempresentasi. Ya, presentasi yang memberikan informasi dan membantu seorang prospek untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Nah, itu adalah presentasi yang sukses ya. Bukan terletak pada saat Anda selesai presentasi kemudian orang mengambil keputusan untuk menandatangani aplikasi atau bergabung. Nah, presentasi yang sukses membuat orang menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan, tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ambil keputusannya. Nah, keputusan yang bijaksana atau tepat dan berkualitas selalu berdasarkan informasi yang cukup dan benar. Nah, presentasi yang sukses adalah presentasi yang membuat hubungan kita dengan prospek menjadi lebih baik. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya alergi menjadi simpati. Nah, presentasi yang sukses membutuhkan yang namanya people skill atau seni berhubungan dengan manusia atau orang. Nah, Anda bisa mendapatkan bukunya atau e-booknya itu dari upline Anda. Silakan hubungi upline Anda masing-masing. Nah, presentasi yang sukses adalah sebuah aktivitas yang akan menambah teman ya, bukan musuh. Jadi kalau ada orang yang dipresentasi oleh Anda dan menolak, ya terima saja dengan ikhlas, lalu kemudian tetap berteman ya. Jangan sampai kemudian memusuhi mereka yang menolak Anda. Presentasi yang sukses ada tindak lanjutnya atau follow up-nya. Hasil presentasi adalah janji untuk bertemu kembali atau yang namanya follow up ya. Jadi tidak dibiarkan. Presentasi yang sukses itu menghasilkan sebuah follow up. Follow up itu nanti munculnya adalah mungkin saja adalah pemesanan alat bisnis, mungkin katalog atau buku paket info, atau pemesanan tiket pertemuan. Misalnya orang yang dipresentasi itu jadi mau ikut ke KDI atau NDO atau NDT gitu ya, lalu kemudian tertarik dan membeli produk
Bisa saja hasil presentasinya seperti itu, atau kemudian tertarik ikut home sharing ya. Nah, presentasi yang sukses hasilnya adalah ada di follow up yang menghasilkan distributor kategori A, kategori B, atau pelanggan atau simpatisan. Jadi ada 4 yang dihasilkan dari presentasi. Kategori A itu adalah orang yang serius bergabung dan mengembangkan bisnis bersama kita. Kategori B adalah orang yang bergabung hanya menjadi pemakai produk atau penjual produk. Terus kemudian pelanggan, orang yang menyatakan tidak bergabung tapi membeli produknya karena hubungannya baik, otomatis repeat order. Terus kemudian ada yang hanya simpatisan. Simpatisan itu hanya mensupport bisnis kita gitu ya. Nah, presentasi yang paling baik adalah minimal 15 kali, follow up-nya juga minimal 15 kali dalam sebulan. Itu idealnya. Presentasi yang sukses adalah proses menanam bibit, lahannya adalah prospek, budidayanya ada di follow up. Jadi ketiga-tiganya adalah penting ya. Proses menanam bibit, lahannya itu prospek, budidayanya ada di follow up. Tidak ada perasaan kecewa jika saat selesai presentasi tidak ada keputusan bergabung dari prospek Anda. Nah, setelah Anda tahu pentingnya presentasi, bagaimana teknik presentasi? Teknik presentasi, Anda setidaknya minimal pernah hadir di sebuah prospek massal. Upline Anda menjelaskan tentang bisnis Anda, maka Anda memperhatikan caranya dia presentasi. Anda belajar, kemudian duplikasi, tiru habis gaya bicaranya, cara berpakaiannya, cara bercandanya, cara menulisnya, cara membuka, cara menutup, cara menghadapi dan menjawab pertanyaan. Nah, penampilan juga harus profesional ya. Jadi sebaiknya sih kalau presentasi offline itu pakai jas. Ini pun saya sedang presentasi secara online di YouTube pun saya pakai jas ya. Itu menunjukkan namanya penampilan yang profesional. Anda pun juga harus bisa seperti itu. Nah, persiapan dalam melakukan teknik presentasi, kalau di offline ya, telepon dulu, janjian, matikan TV, HP, telepon kalau misalnya di rumah ya. Terus ada binatang juga diamankan, anak-anak ditidurin, kursi jangan ditata dulu ya, menunggu orang datang baru nata kursi. Tidak perlu ada makanan berat, cukup makanan yang ringan-ringan saja. Produk, brosur disiapkan ya, tapi jangan dulu di display, nanti di display pada saat presentasi saja. Persiapkan alat presentasi, kalau di offline itu ada proyektor ya, laptop yang mumpuni, dan mic ya atau sound system. Kalau di online ya rekaman video seperti ini. Nah, jika Anda masih baru, ya sering-seringlah konsultasi ke upline Anda. Jika Anda sudah berperingkat, jangan lupa bawa prospek atau downline. Nah, teknik presentasi perlu yang namanya persiapan yang lebih matang. Datang lebih awal agar Anda bisa mengajari persiapan yang harus dilakukan kepada mitra-mitra Anda. Ngobrol, membangun kedekatan, kenalan dengan prospek-prospek dari downline Anda. Jika ada teras, yang ngobrolnya di teras, jangan masuk dulu ya. Jadi tidak perlu langsung formal di ruangan presentasi, tapi membangun suasana yang cair. Jika terpaksa terlambat, mintalah maaf dengan tulus ya, kalau memang lambat. Nah, saat presentasi Anda harus semangat, suaranya berintonasi, jangan datar. Terus kemudian nggak usah takut, jangan terintimidasi. Anda harus percaya diri, jangan lama-lama, jangan terlalu detail ya presentasinya. Jadi buat presentasi Anda itu orang itu jadi penasaran gitu ya. Jadi jangan terlalu detail. Jangan lupa promosikan alat, promosikan pertemuan berikutnya, mungkin NDO, mungkin KDI atau RTS. Jangan lupa selipkan joke atau candaan biar tidak sepanjang presentasi ya. Terus tidak perlu membuka tanya jawabnya nanti setelah selesai presentasi saja. Nah, selesai presentasi baru namanya tanya jawab. Terus nggak usah takut dengan pertanyaan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, Anda bisa mengatakan bahwa ini buat PR saya, nanti saya tanyakan kepada mentor saya.
Setelah saya tahu, saya akan jawab pertanyaan Anda melalui handphone gitu ya, atau WhatsApp gitu ya. Setiap ada pertanyaan, jawab dengan sopan, tepat, singkat, lalu jangan emosi. Lihat siapa yang perlu dipinjami paket info lebih lanjut, datangi yang positif, jangan lama-lama ya, jangan nunggu lama ya. Terus jangan pinjamkan info pack kepada semua orang ya, pilih-pilih saja ya yang mau dipinjami. Terus tawarkan tiket seminar berikutnya. Lalu lakukan meeting after meeting, yaitu pertemuan setelah pertemuan, artinya ngobrol-ngobrol ya sebelum pulang gitu. Nah, tanya jawab setelah presentasi selesai. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya presentasi. Kalau Anda ingin bisnisnya besar, maka Anda harus rajin-rajin ikut presentasi dan menduplikasi, rajin-rajin melakukan presentasi maksud saya, dan wajib menduplikasi kepada mitra-mitra di jaringan Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share kepada mitra-mitra Anda semua. Juga share kepada sosial media Anda. Subscribe apabila Anda belum subscribe. Dan tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak di luar. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.